Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Worship from Home dalam edisi Saat Teduh. Kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh Tuhan izinkan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema bagi hidup kami, yang akan menguatkan kami, memotivasi hidup kami, bahkan menolong, menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau berfirman, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel 37. Yeskiel 37 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sungguh mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menyatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Satu visi yang luar biasa yang diterima oleh Yeskiel, seorang nabi Tuhan. Pada waktu itu Tuhan memberikan satu pemandangan, satu penglihatan yang luar biasa tentang masa depan yang akan dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika bangsa Israel berada di negeri pembuangan, ketika bangsa Israel ditawan oleh Raja Nebukadnezar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang kepada nabi Tuhan dan hendak memulihkan keadaan bangsa itu kembali, hendak mengembalikan bangsa itu kembali ke dalam kehidupan mereka, seperti di mana Tuhan membawa mereka ke dalam negeri perjanjian dari tanah Mesir,
dan Tuhan memberikan mereka susu dan madu di negeri itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semenjak merebak pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, yaitu di awal tahun 2020 ini, khususnya di Indonesia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak gereja-gereja yang ditutup. Orang-orang mulai beribadah di rumah masing-masing. Nah, kita bisa lihat hari-hari ini, saudara, ketika menjelang dibukanya kembali peluang untuk bisa beribadah di dalam di zaman new normal ini, saudara, kita boleh kembali untuk beribadah, diizinkan kembali, tetapi tentu di dalam protokol kesehatan yang berlaku di negara ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya membayangkan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini Tuhan pernah lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara, di mana mereka pada waktu itu beribadah di negeri pembuangan mereka tanpa bait suci. Nah, kali ini saudara-saudara, saya akan membawa satu tema ini, yaitu beribadah tanpa bait suci. Beribadah tanpa bait suci. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, kisah ini sama yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, yaitu pada zaman Nebukadnezar, ketika Nebukadnezar menyerang bangsa Israel, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi. Orang-orang Israel dijajah oleh bangsa Babel. Negeri Israel dihancurkan. Bangsa itu dihancurkan, termasuk bait Allah dirobohkan, dan semua alat-alat yang di dalam bait Allah dibawa, diangkut ke negeri pembuangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka berada di dalam negeri pembuangan dengan begitu luar biasa, mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan, saudara-saudara. Tetapi di tengah-tengah itu, saudara, di tengah-tengah masa-masa sulit yang mereka alami hari-hari itu, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sangat luar biasa pada waktu itu di negeri pembuangan, Tuhan datang kembali dalam penglihatan Yehezkiel untuk bangsa itu, bagaimana Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan, saudara-saudara, apa yang dialami bangsa Israel pada masa pembuangan pada waktu itu. Kondisi yang dialami mereka sangat menyulitkan, luar biasa, sangat menyedihkan. Pada waktu itu, saudara-saudara, mereka baru saja mengalami bagaimana Yerusalem di bumi hanguskan, bait Allah mereka dihancurkan. Seluruh penduduk bangsa itu harus terbuang dari tanah perjanjian. Tanah berlimpah susu dan madunya. Kekayaan yang selama ini mereka kumpul pada waktu itu, saudara-saudara, habis dijarah oleh bangsa asing itu, saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di negeri Babel, saudara, mereka tidak lagi bisa beribadah di dalam bait suci. Sebagaimana yang kita ketahui, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bait suci adalah lambang kemegahan bangsa Israel, adalah lambang kejayaan orang-orang Israel pada waktu itu. Bait yang mereka agung-agungkan pada waktu itu dihancurkan oleh orang-orang Babel, Raja Nebukadnezar, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 586 Nebukadnezar menghancurkannya, dan pada tahun 536 kembali dibangun kembali di masa ketika mereka kembali dari pembuangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
Bait suci merupakan bangunan yang luar biasa bagi orang-orang Israel. Bait suci yang telah dirobohkan itu dibangun oleh Raja Salomo dengan bertonton emas, dengan begitu banyak perhiasan-perhiasan, batu-batu permata, bahkan kayu-kayu yang sangat mahal. Itulah sebabnya bagi bangsa Israel, bangunan Bait Allah adalah simbol kemegahan kehidupan mereka, simbol di mana Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 4 bulan ini kita beribadah dalam rumah masing-masing, saudara. Kita tidak lagi beribadah dalam gereja, tempat di mana kita dulu beribadah kepada Tuhan. Karena COVID-19 ini, saudara, kita harus memutus rantai daripada penyebaran virus ini, saudara. Untuk itu kita harus beribadah di rumah masing-masing, saudara, untuk menjaga jarak. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kali ini, saudara, boleh menghibur kita, boleh merenungkan, kita bisa merenungkan betapa Tuhan juga mengasihi kita. Sama seperti bangsa Israel, ada masanya mereka harus beribadah di negeri di mana mereka dibuang tanpa rumah ibadah, tanpa bait suci. Demikian juga saat ini ada waktunya juga kita tidak beribadah dalam bait suci. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kita beribadah tanpa bait Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ada satu pertanyaan, saudara, apakah penting kita untuk beribadah dalam rumah Tuhan? Apakah kita penting sekali ya untuk kita harus beribadah dalam rumah Tuhan, atau kita tetap berada dalam rumah masing-masing asal kita menyembah Tuhan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya ditanya seperti itu, saudara, saya akan menjawab, kita beribadah dalam rumah Tuhan itu sangatlah penting. Sangat penting, saudara. Alasan utama, saudara, Alkitab menuliskan bahwa pada waktu Musa pergi menghadap Firaun, saudara. Pada waktu Musa menghadap Firaun, Musa berkata kepada Raja Firaun, biarkanlah bangsa Israel, bangsa Allah itu, bangsa umat kepunyaan Allah itu, keluar dari negeri ini dan pergi untuk beribadah ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Ini cukup memberikan pengertian bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sangat penting untuk datang mengunjungi bait suci, untuk datang mengunjungi bait Allah, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah satu tempat di mana Tuhan menentukan kita untuk beribadah. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan menentukan bait Allah sebagai tempat pusat di mana mereka harus beribadah. Kita sebagai orang-orang percaya perlu persekutuan. Kita perlu persekutuan dengan sesama tubuh Kristus, sesama anggota gereja, untuk mempersiapkan diri, saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita, untuk menyambut kepala gereja kita, Yesus Kristus, sang mempelai pria itu, saudara. Dan tempatnya adalah di dalam gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saya mengatakan beribadah dalam gereja itu sangatlah penting. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas memberikan kepada kita bahwa pertemuan-pertemuan ibadah itu dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain adalah untuk kita saling melengkapi, kita saling membangun iman satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup dengan sendiri dalam komunitas kecil kita, tetapi kita perlu komunitas yang lebih besar, supaya kita saling mendoakan, saling membangun iman kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasca bangsa Israel kembali dari negeri pembuangan, saudara, ke dalam negeri perjanjian mereka, yaitu tanah Kanaan, yaitu
yaitu Israel, saudara-saudara. Mereka diperintahkan oleh Tuhan melalui nabinya, Nabi Habakuk, yaitu untuk membangun kembali bait suci, membangun kembali rumah Tuhan yang sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Hagai pasal yang pertama, Hagai 1 ayat 4, di sana dikatakan bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sebab rumah ini, yaitu bait Allah, tetap menjadi reruntuhan. Melalui hambanya, melalui nabinya, yaitu Hagai, Tuhan menegur umat Israel pada waktu itu, ketika mereka sudah kembali dari negeri pembuangan mereka, masuk dan mendiami negeri perjanjian mereka, saudara, yaitu Israel. Mereka sibuk membangun rumah-rumah mereka. Mereka sibuk membangun kehidupan mereka. Mereka sibuk membangun hidup mereka masing-masing. Dan Tuhan memperingatkan mereka bahwa sementara mereka mengurus diri mereka masing-masing, sementara waktu yang sama bait Allah belum dibangun. Bait Allah hanya masih menjadi reruntuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memperingatkan bangsa itu untuk kembali membangun bait Allah, supaya di dalamnya mereka bisa datang beribadah kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang ada masanya dalam kehidupan ini, saudara. Ada waktunya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah tanpa rumah Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah tanpa bait suci, seperti yang dialami bangsa Israel di dalam masa pembuangan. Tetapi pasca kembalinya mereka dari bangsa itu, dari negeri di mana mereka dibuang, Tuhan melalui perantaran Habakuk memerintahkan untuk kembali membangun bait Allah di tempat yang semula yang Tuhan sudah tentukan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing tanpa bait suci, tanpa gedung gereja. Tetapi ada waktunya Tuhan menyuruh kita harus kembali untuk beribadah dalam rumah Tuhan yang Tuhan sudah tentukan, yaitu bait sucinya, yaitu gerejanya. Karena kita memerlukan persekutuan, kita memerlukan kekuatan penghiburan dari anggota-anggota gereja yang lain, yaitu tubuh Kristus yang lain, untuk mempersiapkan diri kita menjadi sempurna seperti Kristus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab juga mencatat, saudara, ketika kita membangun bait suci, ketika kita kembali bersekutu dalam bait Allah, Tuhan akan mencurahkan berkat. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan segala-gala yang telah dirusak pasca COVID-19 ini. Kiranya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini boleh menjadi perenungan bagi kita, betapa pentingnya kita kembali ke dalam bait Allah, ke dalam rumah Tuhan, dan di dalamnya kita boleh bersekutu dengan Dia, memuji dan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memelihara hidup kita, Tuhan sanggup menjaga kehidupan kita di dalam masa-masa yang sulit sekalipun, di dalam bahaya sekalipun, bahkan di dalam jurang maut sekalipun. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satu dan dua, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan, kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu, kiranya firman ini sungguh-sungguh menguatkan kami, memotivasi kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahwa kami
terfokus kepada Tuhan, kami percaya kami boleh kembali lagi keluar dari masa-masa sulit, dan kami boleh berada lagi dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami, Engkau memberkati setiap kami. Bahkan kami tetap berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Tuhan, menjaga dan melindungi, beri hikmat bijaksana dalam mengatur pemerintahan di negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Taruh hikmat bijaksana bagi mereka Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan boleh dinyatakan kuasa-Mu. Sungguh-sungguh kami boleh dipulihkan kembali Tuhan, bangsa ini boleh dipulihkan kembali Tuhan. Maka kami boleh keluar dari masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati umat-Mu, Engkau berkati setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus